Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Jumpa kembali dengan Pak Anwar di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini kakak? Semoga kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ini, membagi dua kertas, ya satu kertas kita bagi dua, bagi empat, bagi delapan, ya nilainya. Kalau misalnya setengah kita ambil 1/2. Nah itu sama dengan kemarin berapa? Kalau ini kita bagi 4, maka setengah itu apa? 2/4. Kalau misalnya seperti ini, nah nilainya sama, setengah sama dengan 2/4. Kalau kertas itu kita bagi 8. Nah, 8, maka di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oh, 4/8 itu loh nilainya sama dengan setengah. Nah, di sini kita akan belajar cara yang lain dengan menggunakan diagram yang sudah Pak Anwar buat. Nah, angka berapa ini kakak? 1, betul. Ya, angka 1. Mengapa 1? Karena dari keseluruhan atau benda itu bernilai 1, kita pecah jadi dua bagian yang sama. Satu bagian nilainya setengah, satu bagian lagi setengah, atau 1/2, 1/2. Kalau pecahan 1 itu kita bagi 3, maka 1/3, 1/3, 1/3. Tiap bagiannya nilainya 1/3. Kalau kita bagi 4, maka nilai perbagiannya berapa? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Sesuai dengan pembagiannya, ya. Kalau kita bagi 12, maka berapa? Ada 12 pecahan, ya. Nilai pecahan ini bagaimana? Harus sama, ya. Nah, sekarang kita ke pecahan senilainya. Tadi sudah Pak Anwar singgung kalau setengah itu sama dengan 2/4. Nah, setengah sama dengan 2/4. Mengapa 2/4? Karena 1/4 tambah 1/4 jadinya 2/4. Ya, sama dengan lagi berapa? Oh, ini ada lagi 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ada 1, 2, 3, 4. Maka 4/8. Kalau 6 berapa? Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti berapa? 3/6. Kalau per 10, nah setengahnya berapa? Kita hitung. Bagian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Paham sampai di sini? Ya, dihitung kotaknya ada berapa. Nanti nilainya akan sama. Nah, ini seperti contoh yang tadi yang di kertas ini, ya, yang setengah tadi. Nah, kalau sekarang kita ke contoh yang ini, ya, pecahan 1/4. Nah, 1/4 hanya satu bagian saja. Ingat, 1/4 hanya satu bagian saja. Kita ambil, kita kasih seperti ini. Yang sama dengan 1/4 itu pecahan berapa saja sih? Kita lihat. 5 ada enggak garis yang sama sampai ini? Tidak, ya, 1/5-nya tidak. 1/6 tidak. 1/8, oh ada. Ternyata ada. Nah, ada berapa bagian ini? 2. 1, 2. Maka nilainya berapa? 2/8. Ya, maka nilainya 2/8. Kita lanjutkan lagi. Per 10, ada tidak nilainya yang sama dengan 1/4? Oh, tidak ada. Ternyata di 1/12 ada, ya. Nilainya ini berapa? Ada berapa bagian? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Jadi kita tulis berapa?
Oh, 3/12. Jadi pecahan 1/4, pecahan 2/8, dan pecahan 3/12 itu pecahan senilai. Bisa dikatakan pecahan senilai karena bentuknya berbeda, nilainya sama. Nilainya sama dari mana? Oh, ini loh. Nah, kasih seperti ini supaya terlihat ya, memang sama nilainya. Nah, paham? Kita lanjutkan lagi yang ke ini 1/12 ya. Nah, kalau pecahannya penyebutnya beda Pak ya, banyak lagi Pak, tidak 1/4, 2/8, 3/12 ya. Ini misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan penyelesaian ini. Cara yang pertama, ya, pembilang dan penyebut dibagi. Ingat, kata kuncinya adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 6/12, pecahan 6/12. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira 6 dan 12 itu bilangan yang bisa membagi 6 dan 12 berapa? 1. Kalau 1 masih utuh, 6 dibagi 1 tetap 6, 12 dibagi 1 tetap 12. 2 ya. Misalnya kita bagi 2. Berarti jadi berapa ini? 6 dibagi 2. 3/6. Ya. Nilainya bisa seperti ini, jadi 6/12 itu sama dengan 3/6. Berapa? 6/12 sama dengan 3/6. Bisa dibagi lagi? Bisa, tapi nanti kita ke yang sini saja ya, menyederhanakan pecahan. Oke, cara yang pertama tadi, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua, kita garis bawahi dulu ya. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ingat, kalau tadi dibagi cara yang pertama, sekarang cara yang kedua dikalikan. Tapi syaratnya harus apa? Dikalikannya pembilang dan penyebut sama ya. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, ini 6/12 sama dengan 6 kali berapa, 12 kali berapa. Kita ambil contoh yang paling mudah. Kalau tadi 1 ya, 1 itu pasti nilainya akan sama ya, sama. Nah, kita bagi, kita kali 2. Kita kali 2. Kalau tadi yang pertama kita bagi 2, sekarang kita kali 2. Ya, diperhatikan. 6 dikali 2 berapa? 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Dibagi 12 dikali 2 sama dengan berapa? 24. Jadi 6/12 itu pecahan senilai dengan 12/24. Jadi kakak jangan bingung tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Bisa menggunakan diagram seperti ini, bisa menggunakan cara yang pertama ya, cara 1, cara 2. Banyak caranya ya. Jadi seperti ini. Caranya banyak. Jadi kakak tidak usah bingung bagaimana cara menyelesaikan pecahan itu. Yang terakhir, ya, kita ke menyederhanakan pecahan. Ingat, menyederhanakan pecahan berarti kita dari pecahan yang besar kita sederhanakan ke pecahan yang paling kecil. Kita ambil contoh 6/12 akan kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana, ya, paling kecil nilainya. Contoh 6/12. Nah,
ada kata-kata sederhana. Kalau sederhana berarti dibagi apa dikali? Tentunya sederhana itu pasti dibagi. Ingat, dibagi ya. 6/12. Kalau kita tadi ambil 1, bisa? Bisa, tapi nilainya akan, pecahan ini nilainya akan sama ya, akan tetap. Kita 6 dibagi 2, 12 dibagi 2, berarti nilainya 3/6. Nah, 3 dan 6 masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa ya. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, 1/2. Inilah yang dikatakan menyederhanakan pecahan. Jadi dari pecahan besar disederhanakan ke nilai pecahan yang terkecil atau nilainya paling kecil. Paham sampai di sini? Jika kakak belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Anwar langsung. Ya, selamat belajar, semangat belajar di rumah. Semoga kita bisa segera bertemu di kelas dan pembelajaran kembali aktif normal seperti sebelumnya. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.